Sobat Otores, balik lagi di sirkuit Formula E Jakarta. Ini ketiga kalinya kita datang. Dari yang belum jadi, dari masih aspalnya tanah, sudah jadi, sampai sekarang sudah siap balapan. Siap. 2 minggu lagi kita balapan Formula E Jakarta, dan kita lihat tribun-tribun grandstand sudah mulai dibangun, barrier mulai terpasang, jembatan penghubung juga sudah mulai rampung. Dan apa aja bisa kita lihat hari ini, Pra? Apa ya, macam-macam sih, kayak kondisi aspalnya kayak gimana. Sekarang kan waktu kita trek sini masih ada bocel-bocel pembangunan dikit tuh, masih agak kotor ya. Nah, terus apa namanya, area penontonnya kayak gimana? Soalnya kan kayak kalau dibilang kan ada tribunnya, ada yang buat hospitality VIP-nya. Terus apa namanya, ada panggung-panggung buat hiburan juga. Kesebar di beberapa bagian situ kita mau lihat kayak gimana sih. Termasuk podium juga ya, Pra? Betul, podium. Soalnya tradisinya Formula E itu podium itu kayak panggung. Betul. Panggungnya bisa dihadir sama penonton. Nah, dan mobilnya juga ikut ke atas podium biasanya. Betul. Kayak kemarin di Formula E Jerman tuh. Betul, Jerman di Arab juga begitu semua. Nah, kan? Sama pengen tahu berapa jumlah toilet yang ada di area Formula E ini. Nah, enggak cuma jumlah toiletnya kayak gimana sama di mana aja. Apakah bersih? Nah, layak gitu dia. Karena itu cukup penting, karena kan balapan seharian. Karena kan kalau Formula itu kan balapan cuma sehari, dirapel dari sesi latihan, kualifikasi balapan itu semua seharian. Iya, di hari Minggu doang. Betul. Kita akan lihat semuanya keliling lagi. Stay tune, nanti kita akan jelasin apa aja yang sudah rapi dan sudah selesai. Stay tune di Formula E di Otores. Siap. Otores. Ini adalah service area dan juga tempat yang digunakan para mekanik untuk beristirahat atau pembalap juga istirahat. Biasanya service area itu memang ada tempat istirahat untuk para pembalap, juga untuk merapikan helm, service racing suit, juga perlengkapan lainnya. Mereka semua standby di sini. Terlihat ada pintu, jendela, ada AC, dan memang di area ini itu memang diperuntukkan untuk pedok. Jadi sepanjang ini untuk pedok semua. Pit stop, ada pit stop ya kalau di F1, tidak Formula E ya. Jadi Formula E nanti di sini semua pedok rata semua di sini, dan akan segera dirapikan sepekan sebelum Formula E Jakarta dimulai. Nah, kita akan lihat di sana. Sana ada area grandstand yang berada di sekitar tikungan terakhir. Ini termasuk yang bagian paling menarik karena sudut pandangnya cukup luas. Yuk, Pra, ini di tikungan terakhir sirkuit Formula E Jakarta. Betul. Belakang sana ada area tribun penonton yang bisa dibilang lumayan strategis karena jarak pandangnya cukup luas. Sama dia itu mengarah ke bagian sirkuit yang bisa dibilang tuh hotspot buat overtaking. Oh iya, betul. Karena di sebelah sana nih itu tuh ada hairpinnya. Hairpin dari tikungan ke berapa itu yang ada delmannya, lumpingnya itu. Enggak, moncongnya kan di situ. Oh, iya, dia itu telinganya lah tanda kutip. Itu kan yang di banking juga. Sama bankingnya tuh cukup tinggi. Jadi mobil bisa ngelewatin itu kecepatan yang cukup tinggi buat ngejar opportunity buat overtaking di moncongnya itu. Nah, jadi tapi kalau misalkan kalaupun gagal overtaking di situ, mereka masih punya kesempatan buat ngejar terus ke leher kuda lumpingnya ini, kan di banking juga nih. Jadi mereka attack mode di situ kan, di daerah sana. Attack mode-nya di daerah sana. Jadi mereka bisa ngejar buat entah itu nyalip di moncong kudanya, atau mereka bisa ngejar lagi ke leher atau ke tikungan terakhir ini. Oh gitu. Atau kalau misalkan tetap nggak bisa di tikungan terakhir, mereka bisa tetap slipstreaming buat ngejar di main straight atau ke tikungan pertama. Nah, ini penonton ingat nggak lo? Kapasitasnya berapa penonton ya? Berapa orang? Kalau misalkan tuh tribunnya kelihatan nih. Misalnya di tribunnya itu sendiri kalau nggak salah sekitar 75.000 penonton, kayak dibilang 75.000 penonton itu total semuanya. Jadi yang dari yang di 60.000 sorry. 60.000 itu yang di hospitality, ditambah di tribun, ditambah di general admission. General admission itu kalau misalkan kita lihat yang di sana tuh yang ada pohon-pohonnya, nah itu general admission tuh. General admission termasuk bisa masuk ke area pedok ini juga yang nantinya ada buat area podium di sana. Oh gitu. Kalau misalkan yang gua ingat itu area general admission itu bisa nampung sekitar 7.500 orang. Lumayan ya. General admission itu yang berdiri. Kalau misalkan yang tribun sih kayaknya mungkin sama kayak
Mandalika ya berapa ratus Berapa ribu doang ya? berapa ribu doang Oke, kita keliling lagi. Ini adalah bukan tenda sebenarnya, bangunan yang memang dibikin untuk podium Formula E Jakarta. Jadi memang ada sebuah ciri khas dari Formula E. Jika mereka melakukan podium selebrasinya, boleh didatangi oleh penonton yang ada di area grandstand. Makanya kenapa dibikin jembatan itu, supaya mobilitas penonton itu jauh lebih mudah. Nah, ini nanti akan ada panggung hiburan, panggung podium, dan juga malamnya akan banyak band-band yang manggung di sini. Siapa saja bisa lihat di Instagramnya Jakarta Apex Official. Cukup gede ternyata, karena ini berada di tikungan yang sana, habis tikungan hairpin. Jadi dari Main Street ke sana, arahnya nanti akan muter ke sana, lanjut ke arah tribun yang ada di sana, dan berlanjut ke belakang sana lagi. Nah, jadi area ini tuh bisa dibilang ada di dalam lingkaran yang cukup besar. Jadi bisa menampung banyak penonton, banyak tim, fans juga berkumpul di sini. Karena selain podium selebrasi pembalap, juga akan ada hiburan band-band yang manggung di sini. Cukup luas makanya areanya. Makanya kenapa dibikin jembatan ini, supaya mobilitas penonton tuh lebih mudah sebenarnya. Kenapa kita jongkok? Karena sirkuit ini, karena pembalap Formula itu kan single seater. Ketinggiannya tidak hanya sekitar 950 meter dan tidak jauh dari tanah. Deknya rendah. Jadi seperti inilah kira-kira sudut pandang para pembalap saat balapan di tikungan ke-7 sirkuit Formula E Jakarta. Nih, lihat. Terbilang rendah, seperti ini sudut pandang ya. Ini masuk ke tikungan 8 dan 9 di sana, di kolong jembatan, dan di sana ada siken. Itu siken kedua dari total panjang sirkuit yang memiliki 17 tikungan ini. Mencoba duduk di area tribun yang dekat pedok. Ternyata lokasinya cukup dekat dengan trek. Jadi walaupun berada di tribun, cukup bisa menikmati kecepatan mobil Formula E yang melintas, karena ini sebelum tikungan 6 ya, Pak ya? Iya. Ini tikungan 5 nih, yang melengkung ini dihitung tikungan 5. Padahal lengkungan doang tapi dihitungnya tikungan. Iya, macam melengkung gitu doang ya, belum panjang doang. Lumayan juga nih dari sini. Sudut pandang dari tribun cukup dekat dengan trek. Terus ke sana. Terus sini adalah kecepatan yang lumayan tinggi. Gimana, Pra? Jadi seharian kita Udah ngelilingin keliling sirkuit Formula E Jakarta di Ancol. Kita untuk ketiga kalinya. ya dari masih tanah nggak jelas, terus udah ada aspal jadi, terus sekarang udah tanda kutip udah lengkap, tinggal nunggu pelengkap-pelengkapnya. Tinggal ngerapihin doang lah ya. Siap, tinggal tinggal kayak misalkan marka, curbingnya, terus namanya kayak branding segala macam itu, grandstandnya, tinggal rapihin sponsor-sponsornya, tinggal rapihin area hiburannya. Betul. Cukup lah kira-kira 2 minggu malah ya. 2 minggu mungkin diprediksi emang. Berarti kalau misalnya kita ngobrol sejauh ini dengan Jack Pro, berarti mata kita sesuai ya, akhir Mei selesai. Betul. Karena akhir Mei awal Juni sebelum balapan udah selesai. Karena balapannya tanggal 4 Juni 2022, jangan sampai lupa tuh. Yang udah beli tiket jangan lupa ditukerin tiketnya, yang belum beli tiket jangan lupa beli tiket kalau yang mau nonton. Karena Grandstand sudah habis VIP ya. Kalau masih ada. VIP udah habis. Grandstand tinggal data terakhir sih udah 70% habis. Oke. Kalau misalkan general admission masih banyak 50%. Masih ada waktu untuk segera membeli Formula E, tiket Formula E. Formula E siap. Nih, orang Indonesia ternyata banyak banget yang kaya ya. Ternyata banyak yang minatnya ya. VIP-nya banyak banget loh habis. VIP banyak, general admission yang paling terjangkau malah. Yang paling murah malah masih nyisa banyak lagi. 2 minggu lagi balapan. Kayaknya. Oke, jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya @totosika_today. Kami berdua dari Sirkuit Formula E mohon pamit. Jangan lupa saksikan, nanti gue bikin nih apa tuh? 5 hal tentang yang harus diperhatikan sebelum nonton Formula E Jakarta. Nah, ada bocorannya dikit dong. Oke, apa tuh? 1 atau 2 deh bocorannya. Barang bawaan. Tidak boleh bawa botol minum plastik. Siap. Tiket sama area hiburannya di mana aja. Nah, itu yang wajib ditonton. Wajib tonton sebelum balapan berlangsung, biar sobat-sobat nggak pada bingung. Betul. Nanti udah di sini celinguan ya, ini kemana kemana. Pada bingung, kita akan bikin panduannya sebelum balapan. Betul. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.